Allah Akbar. Halo, assalamualaikum dari sana. Udah lama nih kita nggak ngevlog lagi. Dan hari ini aku mau ngevlog bikin video ini sambil mau masak ini ya, mau mempersiapkan ini, mau masak sop ayam. Aku mau masak sop ayam dan juga aku mau sedikit cerita apa namanya tentang Lebaran tahun ini. Aku Lebaran tahun ini salah gimana kondisinya? Pasti sangat meriah ya. Kalau aku agak sedikit sedih. Sedihnya bukan Lebarannya ya, sedihnya itu momennya aku Lebaran cuma berdua sama mama dan adik-adik aku nggak pulang. Jadi kami itu tuh ngerasain kayak mana ya, sunyi gitu nah Lebaran tahun ini. Tapi apapun itu tetap dijalanin, tetap disyukurin. Alhamdulillahnya kita udah apa namanya sudah melewati 1 bulan puasa gitu. Di sana gimana kabarnya semuanya? Yuk boleh dibantu komen-komen ya. Gimana kabarnya nih aku mau masak sop ayam hari ini. Yang aku pakai kentang, wortel, bumbu dasar aja ya. Aku mau masak sop ayam. Soalnya aku sekarang ini mau bikin video itu ya bingung sebenarnya. Kepengen bikin video tapi aku takutnya nanti gini. Gimana ya? Aku takutnya videonya itu nggak sempurna. Ya emang sih dunia ini nggak ada yang sempurna kan. Tapi aku tuh yang ya gitu dah. Bingung mau ngomongnya gimana. Soalnya mungkin mental ya, yang bisa dibilang mental. Aku belum begitu kuat nanti dengan komen-komenan yang gimana-gimana gitu. Walaupun sekarang alhamdulillahnya belum ada yang komen yang aneh-aneh gitu. Cuman aku sekarang ini berusaha aja deh. Terserah kalau di komen iya apa intinya video aku apa adanya aja. Apa namanya? Ya gimana kondisi tempat tinggal aku, kontrakan aku, ya udah itulah apa adanya. Aku nggak pasti harus nutupin. Oh bikin video harus dulu ya. Aku tuh dalam bayangan aku, otak aku ini, kalau bikin video itu tuh tempatnya harus bersih, harus rapi gitu nah kan, tertata. Tapi gara-gara itu aku jadi ujung-ujungnya jadi males gitu loh, capek sendiri harus dibersihin dulu ini gitu. Sedangkan video aku ini kan video daily vlog kan, keseharian aku ini aja aku baru sudah nyetrika laundry, nyempet masak sebentar gitu loh. Dan nanti ya kalian jangan kaget ngelihat kondisi dapur aku. Dapur kontrakan aku ini kan bocor. Sekarang di sini lagi musim hujan. Musim hujan itu kalau hujannya cuma hujan biasa aja, nggak angin, nggak badai gitu, masih aman. Tapi kalau sudah badai, dapur aku itu banjir dan jadi kotor. Nauzubillah. Ya sebenarnya aku jangankan orang lain ya, aku sendiri aja nggak nyaman. Tapi mau aku gimanain lagi? Aku dan mamaku cuma mampunya tinggal ngontrak yang begini gitu lah kan, yang ibarat itu tuh agak murah gitu. Dengan ya resikonya itu, kalau udah hujan dapurnya itu banjir dan kotor dan juga atapnya ya dibilang layak sih sebenarnya nggak layak lagi. Cuma sekarang kita bersyukur aja masih ada tempat tinggal. Semoga kedepannya nanti bisa lebih baik lagi, itu aja. Doakan ya di sana, semoga aku bisa kedepannya lebih baik lagi dan semoga bisa beli rumah lah. Paling enggak walaupun nggak besar tapi setidaknya punya rumah sendiri, hunian sendiri, dan bisa adik-adik kumpul dan yang lebih layak lagi. Soalnya sekarang ini jujur nggak layak sih sebenarnya. Makanya jangankan untuk aku mengajak adik-adik aku pulang ke sini kan, yang adik aku yang sudah berkeluarga itu yang di Serang, yang bikin satu lagi bikin aku nggak mau adik aku yang di Serang tuh untuk pulang ke sini ya, kontrakan ini kan. Ya gara-gara ini nggak nyaman. Satu lagi dia kan punya anak kecil, jadi
tempat yang bersih, ini aku akuin kurang bersih. Aku sendiri mengakui kurang bersih. Soalnya aku capek sendiri, asal aku bersihkan, aduh, asal aku bersihkan gimana ya? Eh Nanti sebentar doang dibilang bersih, bisa bersih-bersih kali pun enggak. Soalnya ini rumah tua, udah usang gitu loh. Jadi aku nggak bisa yang namanya bersih-bersih kali di sini. Tambah aku sendirian, kelabakan sambil nge-laundry. Alhamdulillah laundry aku berjalan lancar, ada terus setiap hari, alhamdulillah. Rezekinya lancar. Jadi ya itulah. Dan yang satu lagi yang aku sedihkan, lebaran tahun ini, nggak tahun ini sih, setiap tahun sih sebenarnya. Dari tahun ke tahun, kok seperti dimanapun aku ngontrak, aku tinggal, seperti dibeda-bedain gitu loh. Apakah di sana juga ngerasain nggak? Ada apa sih bahasanya, perbedaan keseimbangan, entah apa namanya itu, antara orang yang rumahnya mewah, berduit, dengan yang kita yang sederhana. Sederhana dan sangat sederhana, kadang pun minus gitu loh. Emang dibedakan gitu ya? Orang yang rumahnya mewah, kehidupannya gimana ya, kehidupannya alhamdulillah cukup, berlebih bahkan. Kalau itu tuh kalau saat lebaran atau hari-hari biasa, jangan kan hari biasa atau lebaran gitu nah. Kalau orang-orang itu ngomong, langsung diikutin gitu nah. Gimana lebaran, lebaran aja rumah orang yang gitu tuh selalu datangin orang rame, orang senang di situ. Apakah kita yang seperti ini eh, di apa disisihkan? Tapi jujur aku di situ sedikit lumayan sedih loh sebenarnya di sana. Sampai aku setahun ini kan gak, tambah lagi aku cuma lebaran berdua sama aku, adekku yang di Medan nggak pulang, nggak bisa, nggak nanggung waktunya, kalau dia pulang tuh mepet bener. Jadi aku bilang sama mamaku, ini jujur, ini sudah sekian tahun, bertahun ini yang aku bilang sama mamaku, dan juga kan lebarannya beda kan, lebarannya beda sehari. Aku bilang, ya udah alhamdulillah kita lebarannya hari Jumat, aku bilang gitu sama mamaku. Dan kan kita lebaran Jumat tuh yang lain lingkungan di sini kan pada puasa nih masih gitu. Jadi pas hari Sabtunya itu aku yang menghindar di sana. Ya gimana ya, aku kayak gitu. Aku bilang sama aku, ya udah yuk kita pas hari Sabtunya kita ya udah pas orang-orang lagi sholat Id, terus orang mau pulang sholat Id kita berangkat pergi aja gitu nah, nggak di rumah. Soalnya kenapa? Eh ini pengalaman aku kan, ini tahun ke berapa ini? 32. Pokoknya tahun ini nih aku ngelihat ini dari negara tahun kemarin. Aku ngelihat kondisi ini, mengambil keputusan seperti ini di tahun ini, melihat tahun kemarin. Kan tahun kemarin kan orang-orang aku di sini ya datang sebentar, orang-orang RT sini gitu kan, datang ke tempat aku, ya keliling-keliling gitulah. Pas masuk masuk ke rumah ini, ke tempat aku ini, iya emang ini nggak layak. Tapi aku bersyukur gitu loh. Daripada kami kontang-lantung di jalanan, jadi aku ini bersyukur. Yang kondisi ini udah bersyukur kali gitu. Seginilah mampunya kami. Jadi orang itu pas masuk, aku perhatiin. Pas masuk dia ngeliat dia langsung masuk salaman, dan setelah itu tuh dia gini loh. Eh, nggak nyampe 5 menit udah pergi lagi. Satu RT loh, satu RT, bukan satu orang, satu RT. Jadi semenjak itu, gara-gara pengalaman tahun kemarin, aku jadinya apa namanya, ngambil keputusan daripada aku kecewa lagi, kasihan kan, kayak seperti nggak ada dia masuk ke sini nih, minum pun enggak, makan kue pun enggak, ya udah cuma duduk sebentar, dia apa ngobrol-ngobrol gitu sebentar, udah pergi. Ya gimana ya, ya aku sedih gitu nah, apakah sejorok itu, apakah seenggak layak itu aku dan keluargaku. Sampai dulu pernah juga aku sempat ngomong gini sama temen lah ya, aku bilang, sampai aku bilang,
Segitu kan, segitunya ya orang menilai keluargaku, melihat aku semiskin ini kah aku, tidak pantaskah aku bilang gitu kan. Kok selalu dipandang sebelah mata, aku gituin. Kan dari segala hal keluargaku selalu dipandang sebelah mata. Aku ngerasanya gitu, eee, nggak pernah dihargain, apalagi mamaku nggak pernah dihargain gitu loh. Eee, Mamaku kan dia ngajar gitu kan, di lingkungan kerjanya juga gitu, apalagi dulu. Sekarang ya alhamdulillah agak mendingan. Dulu lagi yang sempat aku marah gitu. Nah, kalau nggak ditahan mamaku mungkin orang-orang itu udah kulabrak, udah kulawan gitu. Nah, aku datangin semuanya. Mama aku dia emang bukan S1, dia emang bukan orang yang berada, tapi bagi aku mamaku hebat. Mamaku tuh paling hebat bagi aku. Dia nggak pernah dia selalu berjuang demi kami ketiga anaknya gitu loh. Dan dia tidak pernah mengganggu orang gitu. Dia juga nggak pernah menyinggung orang, itu nggak pernah. Dia kerja ya tulus gitu loh. Jadi mama aku itu dapat reward lah gitu ibarat kata. Gara dia itu rezeki dia, bonus dia gitu. Nah, dari kinerja dia, malahan itu tuh terang-terangan orang-orang yang di sekeliling dia gini, nggak terima mama aku dapat reward, dia orang itu langsung komplain. Emang komplainnya nggak mamaku, tapi dengan orang yang ngasih reward gitu lah. Sampai dia bilang, kenapa harus dia? Dia kan nggak S1, dia kan cuma tamatan SMA, jadi kenapa gitu? Apa salahnya orang tuaku? Apa salahnya kami ini? Segitu hinakah gitu loh? Itu yang bikin aku sedih sebenarnya di sana. Makanya aku sedikit selama ini kan aku diamkan aja, nggak ada tempat cerita. Aku mau cerita sama mamaku apa yang kurasakan. Aku takutnya gini, bukan takut cerita sih. Mamaku sendirian, dia single parents, yang dipikirkan dia banyak, dia berusaha untuk semuanya gitu loh. Sedangkan aku cuma bisa menolong bisa di laundry. Aku ngerjakan laundry kan. Itu pun aku terserah mau dikasih duitnya ke aku, iya nggak ya sudah gitu. Dan alhamdulillah laundry ini laundry pribadi. Jadi aku nolong mamaku jatuhnya menjalankan laundry ini. Nah, jadi segitu ininya gitu. Nah, aku nggak mau, jadi aku bingung sama ini, aku cerita sama siapa ya, begituin kan ya, ngadu ke sang pencipta ya pasti, sama Allah gitu pasti gitu kan. Tapi kan kita butuh butuh wadah lagi. Entah kenapa tadi ya aku lagi cerita gituin. Aku mau bikin ini deh, gitu mau bikin video gitu. Sambil persiapan untuk mau masak sop gitu ya kan, sambil cerita-cerita aja deh, bodoh lah, mau ada yang nonton sih alhamdulillah, yang komen-komen alhamdulillah, terserah. Aku nggak begitu menghiraukan komen-komen yang negatif kayak positif. Yang positif aku ini, negatif aku jadikan untuk introspeksi gitu aja aku tuh gitu. Nah, selama ini kan aku nggak pernah cerita sama siapa, apapun yang aku rasakan aku diamin. Tapi aku memulai, semoga aku bisa ya. Apa yang kurasa ya lebih bagus sih seperti ini, sambil aku mau masak, walaupun nggak video yang aku bikin ini bukan video-video seperti orang-orang, yang apa adanya aja. Nggak masalah sih, yang penting aku bisa mengungkapkan apa yang kurasa ya, daripada aku pendem. Semoga aku bisa belajar seperti ini ya. Oh sebentar, ayam aku sebentar. Bah, tadi ada ayam. Apa namanya? Apa tadi sampai mana dia ceritanya? Semoga aku dari belajar nge-YouTube ini, awalnya sih cuma kenang-kenangan aja, tapi sekarang aku mau bikin YouTube ini, video YouTube ini, wadah aku tempat bercerita aja deh.
bercerita apa yang kurasa. Sebenarnya selama ini banyak bener pengalaman hidup aku pengen kuceritakan, tapi aku bingung apapun masalah atau yang kurasa aku selama ini diem aja. Gara aku diam ya dampaknya itu sebenarnya nggak bagus kan, didiam dipendam gitu nggak bagus. Aku mau cerita kemarin dulu, mau cerita-cerita itu nggak bisa walaupun sama teman sendiri atau orang tua sendiri aku nggak bisa. Aku orangnya dipendem, aku diam. Nah tapi efeknya itu apa namanya, efeknya itu di kepala aku ini ada suatu waktu nggak tahu kapan, dia itu nggak bisa diprediksi apa yang terjadi. Kepala aku ini seperti penuh berisik gitu loh. Aduh. Jadi berisik di kepala aku ini seperti banyak kali, nggak tahu nanti sampai sakit gitu loh. Itu tuh aku cerita-cerita tahu, aku lihat-lihat pengalaman orang kan, ternyata itu gara-gara kita apa yang kita rasa, apa yang kita hadapi saat itu, yang kita rasa lah gitu kan, masalah atau apapun itu kalau nggak selama ini kita pendam, nggak kita luapkan. Emang emosi jadi nggak stabil satu. Kemudian makanya aku tuh sama ini mikir kemana ya, gimana ya kok orang bisa cerita-cerita dengan temennya atau siapapun itu gitu kan. Kok aku cuma paling aku ya sama aku sama Tuhan. Paling kadang aku cerita gini, ya Allah kenapa ya aku seperti ini? Apa ya? Apa sih maksudnya? Apa sih tujuannya ya Allah sampai begitu gitu nah. Kadang ya Allah aku udah capek sebenarnya Allah begitu. Tapi aku nggak bisa ngomong, nggak bisa mau berhenti gitu loh. Capek tapi ya harus dijalanin. Jadi aku kalau mau cerita ke manusia, ke orang tua atau adik-adik aku nggak punya kakak ya, aku anak paling tua. Jadi kalau mau cerita sama orang, rasa aku tuh percuma gitu loh. Toh semuanya aku juga yang bakal ngejalanin, aku juga yang bakalan ngadapin, mau lari pun nggak bisa, ya harus dihadapin, harus dijalanin terus gitu loh. Itu aja aku. Sepertinya videonya yang ini kepanjangan. Terima kasih ya Dunsana, apa namanya udah mau ngedengerin cerita aku. Yang mau komen-komen silahkan, mau komen apapun silahkan, sewajarnya aja atau gimana, bodoh lah terserah kalian gitu lah kan. Untuk video ini sampai di sini dulu. Nanti ini aku masih belum selesai loh. Soalnya takutnya kepanjangan videonya. Aku nih video yang ini nih cuma satu part. Ini aku masih ini baru sudah wortel kan. Ntar aku lanjutin bikin video berikutnya pas proses masak ini ya, dengan aku lihat kondisi dapur aku yang super berantakan, kotor. Ya tapi ya itulah apa adanya. Terima kasih Dunsana. Assalamualaikum.